أحباب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Hari ini spesial banget Mas Camat. Tadi saya didatangi tuh diketuk ya pintu rumah saya, itu saya kaget. Kenapa? Ini debt collector. Karena tampangnya serem-serem gini. Serem ya. Saya pikir sepeda saya juga ada yang kredit. Ya. Ternyata ini senior kita semua. Ya, betul. Ini senior-senior dari Bonsko ya. Bondowoso Skuteris. Skuteris. Ya, ini Om Amari dan Om Ye. Dan ini legend nih di sini nih. Legend sekali, Bang. Di mana-mana kalau kita jalan tinggal sebut password aja, temennya Om Ye, temennya Om Mari lolos. Oh iya. Kemarin saya di pasar beli tape, saya bilang, Om Ye, Om Mari, oh ya sini nih, suruh bayar double. Karena punya utang. Punya utang sebenarnya. Gimana kabarnya Om nih? Berdua ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Ya, ini kalau bicara anak Vespa ini ya. Jadi biasanya kan identik dengan apa ya? Hura-hura, terus Oh ya. Kalau bikin acara ya teler-teler gitu ya. Tapi saya lihat Bonsko ini kegiatannya banyak yang positif ini Om. Jadi kayak kemarin, amin. Ya kayak kemarin beberapa tahun ini saya lihat ya berbagi, kemudian memanfaatkan komunitas-komunitas Vespa itu untuk kegiatan positif. Nih mungkin bisa diceritakan. Mungkin Om Ye. Om Ye dulu. Ya nanti saya nambahi. Gimana ceritanya itu kok bisa ke situ tuh? Biasanya kan musik-musik terus teler gitu ya. Kalau anak-anak Vespa itu memang identik dengan kebersamaan, sebenarnya kebersamaan, dan ada tagline-nya Vespa itu, satu Vespa sejuta saudara. Oh iya. Jadi untuk kegiatan yang pernah kami adakan terutama di klub Bonsko itu ya berbagi, bakti sosial juga ada. Apapun lah bencana juga kita siap diperbantukan, teman-teman dari komunitas kami siap diperbantukan, misalkan ada banjir ikut-ikut bersih-bersih. Ya berarti kalau satu Vespa sejuta saudara ya Om ya. Jadi kalau hari raya itu nggak selesai ya, 1 tahun. 1 tahun udah selesai. Ya sejuta semua ya. Iya salaman gitu. Tapi saya nyambut nyusul Om Ye gitu. Gimana? Katanya kalau anak Vespa tampangnya serem-serem ya. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya itu hanya tampang doang. Iya, Tampang. Hati kita. Kalau hati, wah Hello Kitty ya. selembut salju gitu. Iya, hanya tampang. Tapi jangan keliru. Di sana banyak senimannya. Betul. Iya. Banyak senimannya. Malahan sekarang yang utus yang senior kayak misalnya kayak Om Ye, kayak saya itu memberi contoh. Benar. Memberi contoh sama anak-anak muda, generasi muda yang suka bervespa, gitu, yang suka bervespa. Itu misalkan satu contoh, dia ada pakai helm, saya pasti arahkan. Pakai helm, Itu ya benar. tapi dengan cara bagaimana dia suka pakai helm gitu. Jadi kasih contoh sudah. Jadi tidak ada lagi itu model hura-hura gitu, itu tidak ada lagi kayak seperti itu, tidak ada. Jadi istilahnya bervespa oke, tapi mengikuti aturan. Tetap kita taat aturan, lalu lintas gitu. Ya, jadi gini Bro. Jadi konsepnya kalau di Indonesia itu bagusnya di Indonesia itu memang di semua organisasi itu harus ada kehadiran orang tua. Betul. Ya. Jadi kenapa setiap organisasi itu mesti ada pengarah, pengawas, pembina, baru di ketua nih. Iya benar. Ya karena memang kalau nggak ada kehadiran orang tua, ya begitu. Karena anak-anak yang saya baca itu orang tua berdiri sejak tahun 1908. Iya itu Orang tua mun tadak setuatan tadak sekoda. itu bahasa Indonesianya apa tuh? Tidak ada yang tua. Iya. Tidak ada yang muda. Tidak ada yang muda kalau tidak ada yang tua. Oh iya. Benar. Kalau boleh saya tanya Om Mari dan Om Ye, kenapa harus Vespa? Kan banyak tuh sepeda motor lain tuh. Ada CB, ya kan? Ada Langlangan. Iya.
Kenapa harus Vespa? Saya jawab dulu ya. Betul. Saya jawab dulu ya. Kalau melihat sejarah ini lari ke sejarah sudah. Betul. Sejarah bagi saya, Benar. bagi saya sama Om Y gitu ya. Mungkin yang lebih tua lagi masih banyak. Masih banyak ya? Masih ada. Masih ada. Gitu. Sejarah bagi saya. Terutama bagi saya itu dulu ya. Saya suka seni. Nah, ini kalau Vespa, ini buat coret-coret di Vespa ini wah sangat bagus bagi saya. Coret-coret seperti apa maksudnya? Ya misalnya kita kasih gambar kayak Oh, brush. dimodifikasi gitu ya. Ini sangat bagus gitu. Nah, dengan adanya begitu, satu, harganya murah. Itu murah. Nah, gitu ya. Habis gitu saya coba beli. Awalnya begitu, sejarah awalnya dari awal dari itu ya. Suka. Saya coba gambar gitu, harganya murah. Saya coba muter gitu. Akhirnya dari sanalah kita menghobi, jadi hobi, Hah? terus Jadi penghasilan. berlanjut jadi penghasilan. Oh. Gitu. Awalnya sih Awalnya coba-coba. seperti itu. Iya. Lama-lama Suka-suka. saya ingat ada sebuah lagu dulu. Benar. Mungkin ini berapa tahun lagi menjadi barang antik. Gitu. Harganya sangat melambung. Ternyata Umi ya, betul ya? Iya. Vespa ya. Vespa. Saya sempat membaca itu, Pak Camat ya. Mitos atau fakta ternyata itu betul tidak kalau kita beli Vespa klasik itu adalah bentuk investasi. Benar. Mungkin Om Ye bisa membantu. Benar. Vespa sekarang harganya sudah menggila. Jadi dari 5-6 tahun yang lalu harga Vespa ya masih kalah sama harga Jepang, motor-motor Jepang. Tapi sekarang Vespa ini jauh lebih mahal dari harga motor Jepang. Oh, jadi kalau kita dirawat Vespa klasik tadi itu Iya. bisa lebih mahal begitu? Lah iya. Kalau Vespa itu kan klasik. Ya, benar. Namanya klasik ya harus dirawat. Oh, gitu ya. Vespa aja dirawat apalagi Kamu. Iya, kalau biasanya kan komunitas Vespa, terus namanya komunitas motor ya. Ya, motor. Itu kan gak asik kalau nggak touring ya. Benar, touring. Ini pengalaman paling jauh ya. Om Mari paling jauh sampai mana nih Ya kalau ini touring? sama Om Y. Sama Om Y. Itu. Mungkin yang kita ada belum nyampe ya mungkin ke daerah Aceh lah. Belum. Nah, soalnya kenapa? Satu, kepingin banyak bisanya. Banyak bisa. Cuma terbentur sama Berarti pekerjaan. ular ya? Ular, Om. Banyak bisanya. Iya. Ini yang nggak bisa apa? Nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Oh iya, Iya. benar kan jauh ya. Ya, pekerjaan paling bisa ditinggal itu 15 hari Om ya. Iya. 15 hari baru bisa. Itu saya bisa ke NTT sampai ke barat aja sampai Jakarta aja. Jakarta, Bogor itu. Itu asli kita touring. Touring bener, nggak pakai towing ya. Oh. Enggak pakai. Berarti kalau towing bukan touring ya? bukan touring. towing. Ada. Siapa itu? Jadi kan kalau saya lihat ya di jalan itu touring lah mereka. Makanya tadi bisa treknya tuh bisa jauh ya, sampai jauh ya. Dari sini sampai ke Aceh itu bisa tadi Estafet. bilang 15 hari. Kan tidur itu rata-rata di itu ya. Di hotel Hotel kuda. Bintang Laut. Oh, Bintang Laut ya. Apa Hotel bintang laut itu? Kuda laut. Hotel Gimana? Kuda Laut. Kuda laut gimana? Yang warnanya merah dan putih. Iya. Merah dan pom bensin. Pom bensin ya. Lengkap. Ada musolanya, ada Betul, ada pom tempat bensin. mandinya Benar. bagus. Ya. Kalau dulu pom bensin itu di kota kecil ya biasa-biasa saja, Mas. Benar. Tapi kalau ke daerah kota-kota besar, pom bensinnya ini sudah lengkap. Benar. Fasilitasnya. Jadi, gitu. Fasilitasnya lengkap, jadi kita bisa enak lah istirahat di sana gitu ya. Meminimalisir budget. Budget bisa ya. Tapi jangan keliru, kebanyakan memang nggak suka mau tidur di mana, di hotel. Oh, di silakan mana. ya. Memang ya nggak tahu ya dari mana, kita tidak tahu. Oh, lebih suka kebersamaan gitu ya. Lebih suka itu gitu, kepingin kebebasan lah ya gitu. Iya, betul. Gitu. Kalau ke hotel itu biasanya saya ke acara-acara itu hotel hanya tempat mandi. Tempat sholat, mandi, udah itu kembali Kembali lagi lagi ke ya. acara. Terutama Iya. sholat gitu. Itu aja. Ya, luar biasa ini. Oh, touring, bambung ya. Masih ingat sholat ya? Begini, ya, masya Allah. Sebelum minanas, sebelum Hablum minallah harus minallah. dipakai semua. Betul. Iya. Dari yang disampaikan tadi, Bang, itu ada beberapa
pesan-pesan orang-orang tuh ya. Jadi istilahnya tidak akan kelaparan tuh orang kalau suka Vespa. Karena ada satu beberapa quote itu betul tadi kata satu Vespa sejuta saudara. Jadi walaupun dimanapun mereka mogok tiba-tiba pasti ada yang bantu. ada. Betul enggak Pak Mari? Seperti itu. Betul. Punya pengalaman seperti itu? Sering ya. Sering Pas kali. lagi touring mungkin ada masalah trouble Pas dengan lagi mesin. nih ke mana? Ke Sentul. Bogor, ke Sentul Bogor. Betul. Kita lewat jalur selatan kan, wah. Jalannya lebih ekstrim. Habis dari puncak ya. Turun dari puncak, sepedanya jebol. Beneran untung cuma Pangkon kuel. Itu ada bus datang dari barat, Hah? berhenti. Ya. Ya, kebetulan bus itu mau pulang, dan itu kembali. Ada apa Mas? Ya itu. Jadi kita sering dibantu oleh teman-teman yang ini, teman-teman Vespa yang di luar juga. Begitupun mereka ketika touring kemanapun, Sama, iya. misalnya di Bondowoso ada trouble, Trouble pasti. kita wajib bantu. Itu pasti, Mas. Wajib. Itu pasti kalau Vespa ya. Wajib bantu. Sampean misalkan kita mau ke Bali ya, ke Bali. Hukum tak tertulis. Nyampe ya. Baluran kita trouble di Baluran. Kan bayangkan tidak ada rumah, tidak ada Nggak apa ada. ya. Sampean duduk aja dah. Misalkan ini ada acara di Bali, duduk aja. Sebentar lagi pasti ada yang lewat. Iya, Vespa. benar. Itu pasti berhenti. Pasti berhenti dan membantu ya. Pasti. Dan itu tanpa dipungut biaya. Tanpa Tanpa. dipungut biaya. Luar biasa. Misalkan bisa bantunya, Bro. Iya. Iya. benar. Iya. Itu sudah Macam-macam, bisa. bantu dorong. bener. Paling ekstrim nih selama kejadian touring. Ada enggak pengalaman yang sampai saat ini tidak terlupakan bagi Om Mari ataupun Om Ye? Mungkin bisa berbagi dengan Pas kita. pulang dari PWD itu, PWD ini ekstrim. kemana? di acara Bali, Bali. pulang Vespa kebetulan World Day ya. Vespa World Day, iya. Iya. Pabut deh. Pulangnya di laut itu. Ah. Aduh, Oh. Di laut begini. ombaknya besar, Mas. Ombaknya Oh, saya pikir besar. Vespanya dinaiki. Vespanya di dalam itu sudah kocar-kacir. Oh gitu. Iya. Ombaknya besar. Mana mesin mati, Mm-mm. mesin kapalnya mati. Mesin kapal mati. Ombaknya gede memang. Pas memang bulan-bulan itu memang bulan-bulan besar-besarnya ombak. Tapi bersandar juga akhirnya ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. bersandar. Bersandar ya. Waktu itu sampai baca syahadat enggak? Wah, Atau asli, istighfar? asli, asli sudah. semua dibaca. Apa memang kejadian bener itu? Kejadian sungguh. Kejadian bener. Sampai videonya ada. Sampean sendiri kalau lihat, saya berapa kali ke Bali itu, kapalnya ada sebesar kayak gitu ombaknya. Ombaknya ya? Iya. Ini pas terakhir waktu ke Lombok tempo hari ya nggak besar lah, cuma lumayan terasa. Tapi ya cerita lagi ya, Oke. sebenarnya banyak, Mas. Mm-mm. Yang berkisah katanya sampean itu sebenarnya banyak ceritanya yang yang dulu tidak pernah dilupakan. Nah, benar. banyak sebenarnya. Kalau zaman dulu kita touring sepedanya pasti Hmm. tidak nyampe 30 kilo pasti mogok. Oh gitu ya. Kalau Vespa tuh gitu ya. Dulu ya, dulu. dulu gitu. Baru awal-awal kita Vespa ya, masih jarang, masih sedikit Vespa gitu, masih sedikit gitu. Itu pasti seperti itu. Dapat 8 kilo kita jalan, mogok sudah berhenti loh itu kisah-kisah yang asik gitu. Gitu. Yang tidak mungkin terlupakan ya. Itu Berarti itu bawa tas atau perlengkapan tuh isinya barang-barang. pasti ada, itu Ada. pasti ada. Itu pas kebetulan kita berhenti ada warung ngopi. Aduh, itu cerita yang tidak bisa melupakan. Di warungnya Sambil ya nggak ngopi. bisa. Mogoknya Kita biarin. betul. Mogok tuh biasa. Biasa. Soalnya motor klasik nggak mogok udah asik. Wah, motor ini. klasik. Ya. Tidak mogok dah asik. Pasti mogok. Ya. Pasti mogok. Gitu. Ya gini, kalau bicara nggak mogok nggak asik Iya. ya. Jadi Tapi jangan terlalu banyak mogok. Asik juga. jadi sekarang ini karena sudah jadi saya lihat perkembangannya dulu Bonsko, terus kemudian ada yang senior, ada yang muda-muda ya. Terus akhirnya sekarang banyak berkembang kelompok-kelompok atau klub ya, Klub, klub-klub ya. Vespa di Bondowoso dan sekitarnya ini. Melihat perkembangan itu, kalau saya lihat mungkin ya ini bisa berbagi ya dengan teman-teman yang nonton podcast ini. Mungkin ada tips dan trik ya bagi anak muda khususnya Gen Z ini ya, generasi Z ini rata-rata nggak mau ribet kan Om. Iya, iya. Jadi nggak mau ribet, taunya
ya kalau pakai barang ya barang aja, hobi ya yang enggak ribet-ribet lah ya. Terlalu banyak Mungkin ada tips dan trik ya dari om-om sekalian ini, cara memilih Vespa itu gimana nih? Kalau mau baru nih, saya nih baru mau beli mau nyari Vespa Matic Tank ya, Teng. Vespa yang kuno itu apa kira-kira yang pertama kali dilihat? Apa bodinya dulu atau mesinnya atau bagaimana? Saya Sama, jawab iya, iya. sama. Sebenarnya kita kalau pengalaman saya kalau mesin Lihat saya body kira- dulu. Sama dengan orang, lihat body ya, dulu. body bagus Body ya. bagus, Mesinnya, utuh, tinggal dalamnya. Terus kita di starter lah ya, di starter dihidupin lah ya. Jreng. Itu sudah ketemu Vespa itu. Oh enak ini. Oh ini kurang enak. Itu pasti ketemu. Dengan hitung-hitungan. Kalau Vespa kan deng. Itu sudah kebanyakan enak. Beda dengan sepeda saya. Ya. Kredit. Oh, iya. Karena kredit ya. Itu sudah kebanyakan enak, Mas. Kebanyakan enak gitu. Nah, Ya karena itu aja. sekarang harganya kalau dulu ya 500.000 dapat ya. 700 dapat. Sekarang ya Allah itu yang 15 ke bawah, 15 juta ke bawah hampir nggak ada. Nggak Sudah ada, di ya? atas semua itu semua. Jadi karena mahal ya dibandingkan motor-motor biasa, itu kan memang kita harus kasih masukan ini buat generasi muda atau yang pengen ya newbie ini baru mau beli Vespa itu, berarti kita harus lihat Body. ya bodinya dulu ya. Ya. Kayak cewek gitu ya, lihat bodinya dulu Bodinya bagus dulu enggak, bagus, utuh. tampilannya bagus Ya, enggak, baru lihat hatinya gitu ya. Baru lihat tadinya. Soalnya Mau apa enggak? soalnya body tidak bisa diremehkan. Iya, betul. Body ini mau baguskan body itu mainnya sudah juta. Iya. Kalau Vespa ya. Iya kalau Vespa. Vespa ini cantik tidaknya di body berarti. Iya. Iya, sama. Sampean enak wis beli Vespa tapi bodinya wis tidak bisa dilihat. Penyok-penyok ya. Ada karuan wis. Mau baguskan itu hanya mungkin bisa 3.500.000 habisnya. Kan banyak juga. Benar. Iya. Pesan-pesan saya untuk Gen Z yang baru Pengen gabung Vespa Vespa. atau yang sudah punya Vespa, jangan kayak pengalaman kita yang dulu. Ah. Dulu karena harga murah Vespa tuh dipotong-potong di model-model. Oh iya, kayak Emang, ditaruh di iya. kafe gitu ya. Bukan. digantung. Jadi dipotong-potong dibikin sport, model Oh iya, Jadi paham. Dibentuk. Tidak Ah. Sudah secara keluar dari aslinya. jalurnya. Ya, Ya. betul. Ah. Itu emang sekarang harus dijaga dan dirawat Iya, Wan. karena tidak akan muncul lagi Iya. model-model Jadi kayak gitu. istilahnya Vespa itu investasi ya. Investasi. Ya, bisa jadi Vespa itu investasi. Coba sebut harga deh. Kalau satu buah Vespa model yang paling minimal klasik apa? PTS atau PX? Ya Itu yang kisaran baru harganya berapa? PX. PX ya. Ah. PX lah. Kalau PX tahun-tahun 80 sampai 90 ya mainnya sudah hampir 10 lebih. Iya. Itu PX ya. Kalau kabarnya 10 ke yang atas lah. yang Kongo itu betul mahal ya? Oh, itu Vespa mahal. Kongo itu. Kongo itu istilah Kongo karena itu dari hadiah dari sebetulnya bukan Kongo, itu namanya VBB. VBB, Iya, nama VBB Vespanya. Super, ya. Super. Itu super. Itu kalau Kongo itu terbatas, Mas. Terbatas ya. Jadi keluarnya dari pabrikan itu terbatas. Perang. Itu kalau tidak keliru dari Inggris yang memproduksi terus di apa? Di daerah ke negara apa gitu ya. Itu Hadiah, ya. Kongo. Itu ada sekitar 15 sedikit pokok. Itu buat hadiah ke tentara yang Tentara-tentara yang Baru Nah, pulang dari Kongo gitu ya. yang dari Kongo. Ya. Itu lihat pangkatnya. Pangkatnya ini Iya. ya Vespanya Kongo yang Super yang berapa speed. speed Ya, gitu, oh, yang berapa ya. speed nah Makanya itu. istilahnya di Ah. Vespa Kongo. Iya. Kongo. Padahal Setahu saya sebenarnya ya. banyak anunya ya. Setahu saya dulu kayak gitu itu ya. Setahu saya gitu. Ya, jadi saya pernah lihat itu STN-nya. jadi di di bodinya itu ada tanda tangannya Pak Karno sampai itu. Itu Oh. di BPKB-nya saya tahu itu Garuda 3. Oh, Ya. kayak Ya, mobil dinas. Ya, Iya. Garuda. Di Bondowoso ada. Saya dulu pernah menjualkan kayak gitu, Mas. Ah. Jualkan punya teman saya. Iya. Tapi waktu Iya. itu harganya 4.500.000. 4.500.000 udah Kalau muat. sekarang kira-kira berapa?
Kalau sekarang bisa 250, bisa 150. Beli mobil enak bro. Tapi utuh itu ya. Iya, Harganya utuh, masih ya. utuh ya. Masih utuh. Harga Dan yang segitu. kedua ya model-model super spring itu sudah lumayan lah, minimal harganya kalau keadaan utuh minim 15 juta Sprint ya. sekarang. Masih. Ya yang dulu hanya harga 2,5 juta, tahun-tahun ini harganya sudah hampir 15. Kalau di 15. Bonsco sendiri yang paling favorit apa Vespanya? Semua. Semua? Semua ada ya. Sama semua ada ya. yang klasik banyak, Klasik ada. yang PX eksklusif banyak. Oh, BTS gitu. ada. BTS ada. BTS dulu saya beli hanya 3 juta. Ya kalau sekarang jangan tanya sudah harganya. Ya, maksudnya jangan tanya aja gitu ya. Ya jangan tanya. Iya, iya. Beli. Iya. Jadi nah kalau lihat Om Ye, Om Amari ini saya lihat apa ya pelaku seni. Pelaku Kayak- seni. kayak Om Amari ini Ya, siapa sih yang nggak tahu di Bondowoso Ya. itu Wah, angkat topi saya. ya Bang. kalau bicara lukisan, Lukisan, airbrush. ya, itu Om Amari lah betul. seniornya. Om Ye juga dulu dunia Ya, fotografi, fotografer. Musik juga. musisi Ah, juga. Sisi. Dan rata-rata di setiap eventnya Vespa itu pasti ada pertunjukan seni budaya. Ah, Yoman. Ah, ya kan? ada nyanyi-nyanyi. Rata-rata bisa tuh. Kita Terus yang kedua, kemarin ada ngelukis ya seni rupa juga. Itu gabung biasanya oh kalau ya. bicara Bonsco. Nah, mungkin memang ada kaitannya Om ya antara pecinta Vespa dengan kesenian budaya itu mungkin ada korelasinya. Kalau saya lihat anak-anak seni semua rata-rata. Suruh nyanyi Vespa, bisa. dia seni, Ya, betul. dia nyanyi gitu. Saya kira-kira itu memang jadi kesatuan tuh, Iya, benar. menyentuh gitu. Pelaku kayak orang yang suka Vespa itu kebanyakan orang-orang yang seni, kebanyakan. Satu contoh di sini ada pejabat yang suka Vespa, tapi saya lihat dia suka seni. Oh, rata-rata Iya, ya. memang, sebenarnya. memang iya. Kebanyakan seperti itu gitu. Benar. Seperti itu kebanyakan. Ada benang merahnya lah ya. Ya. Jadi dengan kebudayaan, dengan ada apa katanya apa budaya ini masuk memang. Akhirnya masuk ya, blend akhirnya persis ya. sudah gitu. Benar. Pas gitu. Apalagi dikasih Vespa yang klasik, wah tambah masuk. asik. Iya. Klasik tambah asik. Bonsco nih Bang, kita tanya Bonsco sekarang. Bonsco kita dari tadi ngomongin ya Vespa segala macamnya. Ya, Kalau udah pakai udah gini nih, Ya, kenapa motor anak nih. motor nih, gua juga nih, tapi masih separuh kita. Kita metik Bang. Bonsco Bang, Bonsco ini berdirinya sudah sejak kapan? Sudah sejak lama. Tahun 1999 bulan September. Bulan September. Bulan September. Makanya tiap tahun, tiap bulan September biasanya kita adakan anniversary kecil-kecilan Ya, ya, atau Berarti kalau hampir 25 tahun ya? Hampir 25 tahun ya. Kira kalau 25 tahun itu kan bukan Perak. waktu yang sedikit ya. Kalau itu sih, perunggu. Iya itu kira-kira pernah ada konflik nggak di Kudeta Bonsco gitu. Iya. Ya, saya kira Perjalanan. selama kita bervespa, dulunya awalnya bukan Bonsco, Namanya. bukan. Itu masih di bawah lagi, tahun di bawah lagi. BSC, di atas lah. Bondowoso Skuter Community. Klub ya. Ah, ya. Oh, BS. BSC. Jadi tidak ada Vespa lagi, hanya Vespanya sedikit bisa dihitung. Nah, Paling Bonsco-nya ini hanya sebagai pembeda, biar ada sejarahnya juga kita gitu. Iya. se Bondowoso paling bisa dihitung Vespanya. Yang BSC tadi. Ya, yang BSC. Tapi rata-rata orang BSC pasti orang Bonsco. ya, Dulu ya. Bonsco. Ya, Tapi yang punya Vespa banyak pada waktu itu. Banyak. Iya banyak. Banyak yang dah anu. Tahun-tahun itu banyak. Habis gitu kita bentuklah sama Om Y. Ya apa Y? Ini buat gini-gini. Nah, kalau bangkitkan Bonsco lagi. sendiri Itu kepalanya siapa aja nih yang Iya. masih istilahnya pendiri lah, founder. Ya termasuk Om Y. Om Y. Saya ada sama temen juga. Amari, ada Om Yan, ada Om Tris, ada Om Delsi, Banyak. Gitu. ada yang meninggal ya siapa? Ya. Oh, Ada nanti Banyak. Om Y kita buatkan patung juga. Oh iya. Monumen. Jadi kita sudah kayak keluarga, Mas. keluarga. Bukan Ya itu Bonsco sudah gitu. bukan bicara masalah Vespa lagi. komunitas, bukan sudah. Iya. Sudah keluarga Vespa, sudah. gitu. Iya. Meskipun dengan Keluarga, teman-teman gitu. yang anak muda-muda yang baru-baru itu
itu sudah membentuk keluarga. Ikatan keluarganya ya, kekeluargaannya yang kuat. Jadi ada apa-apa pasti udah anu. Ya Hanya itu, sekarang Vespanya sebagai sarana saja. Iya. Hanya media untuk Media. komunitas ya. Media. Betul katanya sampean tadi. Apa? Ada orang tuanya. Ya ini dah. Harus ada yang Kalau ngomong, sudah ya. kita berusia sudah Pengalaman beda. hidup sudah pahit manisnya hidup lah. Pahit manisnya di berkendara ya sudah Iya. Wis bayangkan Mas, mulai tahun 99 yang touring tahun 2000 lah. sampai sekarang. Ya, Masih. alhamdulillah sih kuat sih Ya. ya. Iya. Baru-baru ini ke mana? Ke Lombok. Lombok. Ya? Lombok. Lombok, Acara di Lombok. PWD, Jember. Oh, Jember dekat. Surabaya. Ya. Jember tuh camilan. Bulan Juli ini kayaknya di Wonogiri. Rencana gini, di gini. Wonogiri. Misal nih ya, Bonsko nih Touring. ada anniversary nih, Iya. ngadakan acara. Kok bisa langsung banyak yang datang gitu loh? Maksudnya apa mereka kayak wajib gitu ikut datang gitu atau gimana? Kok pas langsung banyak gitu yang datang? Apa sebelumnya juga wajib datang ke tempat lain gitu? Kalau ingin dikenal ya wajib datang di acaranya orang. Oh. Iya. Kayak arisan gitu ya, Bro Iya, ya. Ya, iya. udah arisan lah kita datang orang bikin Bawa ada stiker acara- gitu. Bawa Iya, stiker, bagi-bagi ya. stiker. Bonsko sudah pernah mengadakan event ya dikatakan tidak kecil untuk Bondowoso tidak kecil. 2005, 2009, terakhir 2019. Iya. Itu pun di alun-alun. Iya. Saya Dan tahu. eventnya bukan event kaleng-kaleng, artisnya jadi- artis ya. Jadi dari Kalimantan itu Ya, saya lihat ada ya. tidur-tidur di pinggir jalan itu dah. Ya, Mm-mm. ngaring kayak orang bambung gitu. Harapannya Iya. pengen ya kayak gitu ya. Pengen ada acara lagi seperti itu. Ya pastilah. Nanti berapa tahun? Tolong Bang 5 tahun disentil setelah. Bang. Kalau kita masih diberi kesehatan ya. Iya. Siap. Jadi kemarin lusa itu saya sempat foto ya sama teman-teman dari Bonsko itu, saya upload di Instagram. Itu malam-malam tengah malam ada yang DM saya. Iya. Pak Camat, itu bagaimana sih kalau mau masuk klub Vespa gitu ya? Karena suami saya ini istrinya ternyata. Suami my saya ini tiduran terus di rumah gitu. Mungkin punya Vespa ya. Ini mau masuk klub Vespa tuh gimana? Gimana caranya kalau mau masuk jadi anggota Bonsko tuh gimana caranya? Suaminya tiduran, suruh punya hobi gitu. Iya. Enak ya. Kalau di Bonsko tidak terlalu ruwet gitu, tidak ruwet. Yang penting main, saling Datang kenal, lah, datang ya, lah, seperti ya. event-event ya. Ya datanglah, kumpul-kumpul dulu, saling mengenal baru. Betul. Kita saling mengenal dulu. Saling mengenal Nah, dulu. nanti kita pasti ada kecocokan lah, apalagi kita wis tuwek-tuwek kan ya, Iya. tua gitu. Ya karena tadi itu ya Vespa itu hanya media aja, Iya. tapi di balik itu Iya. semua ada kekeluargaan, Kekeluargaan. ada persaudaraan tadi itu. Memang saya jawab terus akhirnya itu. Saya jawab nanti kalau suaminya Mbak ini ikut klub Vespa atau ikut Bonsko, saya yakin dia nggak bakalan rebahan-rebahan lagi. Dia bisa nggak pulang, dia bilang gitu. Sudah siap terima resiko itu, dia bilang gitu dia. Iya benar. Benar. Ya karena saya lihat tiap minggu ada event kumpul di mana gitu. Apalagi kalau sudah touring itu, Iya. udah weekend, udah lupa dah sama keluarga sudah itu. Tapi kebanyakan Mas, kebanyakan yang suka Vespa ini pasti didukung sama istrinya. Oh gitu ya. Iya. Didukung. Tuh. Kalau positif, Gitu. Rata-rata ya saya dan keluarga teman-teman yang lain kalau touring agak jauh Ngajak yang Mm-mm. acaranya asik dah, pemandangannya bagus pasti diajak. Oh begitu. Jadi ya touring keluarga. Iya. Saya seneng, keluarga saya seneng. Ya itu Bisa sudah. kumpul sama Bisa kumpul teman teman-teman lain gitu ya. Dan biayanya murah daripada naik Vespa kan murah, iya kan? Iya. Naik Vespa murah, tidurnya banyak temen. Ya, maka itu ya. Ini sebentar lagi mas-masnya mau beli Vespa gitu. Oh, ke closing. Kita udah punya Matic nih Udah ya. punya Matic nih ya. Biasanya habis Matic tuh Vespa teng-teng gitu ya. Teng-teng. Vespa kuno. Biasanya gitu habitnya Gitu. itu. Nah, yang sudah teng-teng beli Matic gitu. Ya ini tadi ngobrolan seru ya, udah dari sejarahnya Bonsko, kemudian sejarahnya teman-teman itu touring segala macam pengalamannya.
mungkin nih ya dari om-om nih ya, senior-senior dari Bonsko ini, harapannya ini ke depan ini kira-kira dan pesan-pesan ya kepada yang muda-muda ini kira-kira apa? Apa namanya, klub Vespa ini mau dibawa kemana lah Mau ini? dibawa kemana? Ke depan ini kumpulan-kumpulan Vespa ini atau komunitas-komunitas motor ini gimana harapannya ke depan ini untuk Bondowoso lah ini ke depan ini bagaimana? Ya saya kira untuk adik-adik kita ya, untuk penerus kita nanti ya, saya kira ya harus solid. banyak ya, banyak hal yang positif lah. Kita bervespa tapi banyak hal positif. Yang taat aturan. Dan biasa kalau kita berkendara pasti harus mengikuti peraturan lalu lintas di jalan kan gitu ya. Iya. Kayak kemarin kita kumpul itu ya Kasat Iya, Lantas Kasat datang, Lantas. semua teman-teman Lantas datang. Selalu disupport kalau kita memang klubnya bener-bener bagus, katakanlah bagus secara apa ya? Kegiatan ya, kegiatannya iya. bagus, pasti disupport. Oh, berarti nanti saya ke alun-alun pakai Vespa aman sudah ya? Ya tidak juga. Oh, tidak juga, tidak juga, ya. Pakai helm. Oh, gitu ya. Pakai helm jelas. Gitu ya. Taat aturan. Kalau mungkin pencapaiannya ya, Nah, pencapaiannya dari teman-teman Bonsko ini apa? Apa mungkin ada perlombaan, ada award atau apa itu ada nggak dari Bonsko? Kalau Atau masalah ada seni, itu, ya iya. ini sudah, Mbak sering ya ikut Ya, kalau Kontes Kontes ya, kayak kontes gitu. kontes Vespa yang digambar. Kalau dulu masa zaman kita masih agak muda, bukan muda ya, agak muda gitu ya. Sudah di bawah di Di bawah 50. di bawah 50 umurnya. Lu masih muda. Ya, itu anggap masih muda gitu ya. Itu dulu kontes itu Pak Ikut terus sering ya? Mas. Iya. Ada event pasti ada kontes. Kontesnya beraneka ragam macam-macam gitu. Dari alirannya macam-macam. Ada aliran klasik, Iya. ada aliran ekstrim, ada aliran modifikasi aksesoris, ada aliran airbrush, Sekarang sport sudah. ada macam-macam Mas. Ekstrim, ada yang Vespa terjelek. Oh, gitu Ada. aja ya? Iya. Ada. Tapi terjeleknya itu alami. Oh iya, maksudnya tidak Alami. dibikin-bikin ya. Klasik, ya. Bikin. Jadi ini betul-betul jelek sungguhan gitu. Ya Berarti- enggak tahu ya kalau dibikin tapi kayak yang sungguhan gitu. Oh, berarti Om Ye dapat award, Mas. Kalau Bonsko Iya, Pak. sendiri Terjelek. Salah apa lagi? kalau dari Bonsko sendiri banyak Mas. Iya, iya. Trofinya banyak. Ya macam-macam. Dari kelas klasik ada, dari kelas airbrush, wis juara terus sudah. Apalagi kelas kayak yang saya geluti ya, airbrush itu wis juara 1 terus sudah. Ya, Ya. intinya punya nama lah ya Bonsko Ya, di. Bonsko. Saya pernah nih ya, 1 kali ikut acara 2 kali, Bang. Ke Jember sama ke Situbondo, Pasir Putih. Acara apa itu dulu? Acara Vespa juga, event Vespa. Kemudian Bondowoso yang disebut tuh Bondowoso berkali-kali. Ya beliau berdua ini. Iya, Begitu maju malah langsung Iya, hormat ya. Hormat. Nah. Ketua gitu ya. Ketua banget. Suhunya suhu. Iya, betul. Terus kamu barusan ngomongin jelek. Nah, ya itu apa, dia. ngomongin, Ya itu. Saya mohon maaf lagi. pulangnya lewat mana? Enggak, Bonsko ini eksistensinya memang luar biasa. Betul ya? Ya. Di mana-mana Masih bertahan maksudnya. sampai sekarang. Mhm. Dari 99 sampai sekarang kan teman-teman masih guyup, masih saling support, saling asah dan saling asuh. Itu terutama. Ya, ini karena kayaknya sudah Hampir. hampir habis nih, hampir buka puasa. Hampir buka puasa. Terakhir ini mungkin pesan-pesan buat anak muda ya. Generasi muda. Ini saya anggap senior, sesepuh lah di Bondowoso. Ini kira-kira apa Bang? Ya om-om sekalian ini. Ya kalau betul. Kalau pesan dari kita ya marilah kita suka bervespa. Nah. Tapi dengan cara yang baik lah ya. Punya aturan juga, misalkan maksudnya aturan gitu. Di lalu lintas kita pakai helm gitu. Betul. Hanya itu aja. Terus mengerjakan ada kegiatan yang hal-hal positif aja. Yang tidak merugikan orang berkendara yang lain.
Ya, Itu supaya aja. image-nya anak Vespa itu semakin baik ya, nggak kayak betul. dulu-dulu Iya, gitu. jangan dilihat dari penampilannya anak Vespa. Jangan dilihat dia Iya. bawa amunisi apa. gitu. Jangan bahas itu amunisi. Ya, Ada satu, Bang. Jangan lihat, jangan ikuti jeleknya. Don't judge the book by the cover. ya ada suatu. By the cover. Bang, ini karena podcast kita kan kesehatan nih. Iya. Nah, saya pribadi tenaga kesehatan. Harapannya sih nanti ke depannya kalau misalnya ada event tentang kesehatan kita bisa gandeng Bonsko nih. Oh iya. Ya, karena Bonsko kita siap. tahu solid banget. Iya. Terus orangnya juga militan gitu ya. Nanti next kayaknya kita butuh perhitungkan di Mas Camat untuk sunat massal bareng Iya. Bonsko ini. Siap. Sangat bangga sekali itu, Mas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja sama dengan bagus. Amin. Iya. Dan kedepannya kita tetap memvespakan Bondowoso. Iya. Tagline-nya Bonsko apa? Apolong bareng. Kita bareng-bareng yuk. Bonsko, Apolong bareng Vespa. Sekian, terima kasih.